Nah, hari ini teh. Teh. Karena kita nggak berani ngasih kopi. Kenapa gitu bang? Tahuan kopi kita. Kopi saset. Pornonya bang. Jadi Tapi bukan dildo ya. Bukan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Arya Anarko dan tentunya Bang T. Abu Saidir di segmen Bisik-Bisik Tribun Medan, bincang sikit-sikit tapi asik. Di segmen kali ini ada yang nggak biasa ya Bang Agus? Ya. Biasa. Ada yang nggak biasa karena ada yang someone, seorang perempuan ya. ada yang lebih enak dipandang dari kita. Karena kita aja kan. Iya. Kalau biasanya laki-laki terus, Ya. kali ini ada bidadarinya. Nah, ada lagi yang nggak biasa juga nih. Apa itu Bang? Ini ha, kita di Minuman depan kita ya. teh Biasa ya? kita kopi. Ah. Hari ini teh. Teh. Karena kita nggak berani ngasih kopi. Kenapa gitu Bang? Tahuan kopi kita. Kopi saset. Kalau kata Pak Belalang ya kan, mantap quality kerong ikan suai. Kopi juga. Kopi juga agak pahit-pahit nih kan. Itulah kopi yang bagus. Pahit. Iya. Jadi ngomongin soal kopi, kebetulan narasumber kita kali ini namanya Mbak Nofrin Handayani Situmorang. Beliau ini kaper profesional ya. Bersertifikat internasional dari Jelasin cover itu apa? Kaper ya, boleh. Kaper itu apa? Kita tahu cover itu lagu. Lagu ya. Bukan ya? Cover kue ya? Atau kue lemper. Gimana Mbak? Nah, cover pencicip kopi. Kalau orang-orang biasa dikenal dengan pencicip kopi, jadi penguji cita rasa kopi. Sebenarnya. Jadi kopinya tuh apa yang dicicipin? Kita minum ini atau ada teknik? Ada tersendiri? tekniknya. Jadi bukan diminum, jadi memang ada tekniknya menggunakan sendok khusus. Terus cara penyajiannya juga ada. Memang dia untuk penyajian dari kafein itu sendiri ada step by stepnya. Gitu. Jadi orang-orang tertentu yang sudah bersertifikasi yang memang diperbolehkan untuk mencicip kopi, itulah namanya cover. Kalau pada umumnya kalau anak-anak sering bilang ini kayaknya nyicipin kopi, pencicip kopi gitulah. Jadi sebenarnya penguji cita rasa kopi. jadi saya dengar juga Bang, untuk menjadi pencicip kopi ini perlu sertifikat katanya. Enggak, bukan kayak wartawan. Enggak. Pencicip. Oh iya. Iya. Oke. Wartawan juga harus ada sertifikat. Ternyata mencicip kopi Kopi ini ada sertifikat. Mahal Bang ternyata. Konon katanya sampai 20 juta ya Pak. Itu gimana? Itu- Dari mana sertifikat itu uang dikeluarkan? lebih mahal dari uang kuliahmu sama. Iya, 20 juta. Ah, Itu memang ada kelasnya, itu di tahun 2014 harganya hampir 20 juta. Itu 2014 ya? 2014 Sekarang? pertama kali. Sekarang. Kalau sekarang sih udah kurang tahu ya. Pastinya lebih mahal. Lebih mahal, pasti lebih Karena mahal. yang turun itu cuma kelapa. Iya. Pastinya semua ya. Udah beda 6 tahun dari 2014 Iya, pasti iya. naik harganya. Cuman saya kurang tahu berapa harga pastinya. Yang pasti setiap negara beda juga harganya. Seperti itu. Tapi setiap negara sekarang udah mengadakan untuk kelas ngambil sertifikat cupping ini. Cupper. Seperti itu ya. Kalau di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia saat ini ada di Bandung, tepatnya di 5758. Itu instrukturnya, 2758. labnya. Seperti kode toko. Aura gitu langsung. 2758. Iya. Aura erek-erek kita keluar. Astaga. Iya. Bukan nama labnya. 4 angkat ya. Lab yang mengadakan untuk sertifikasi ini sendiri, Lab 5758 yang ada di Bandung, dinaungi sama Pak Adi Taruh Prajeka. Nah, jadi instrukturnya beliau. Jadi setiap orang yang ada, bukan hanya di Indonesia saja, jadi siapapun yang mau ngambil kelas tapi dengan biaya yang masih terjangkau istilahnya, bisa di Bandung untuk ngambil kelas view. Tapi itu pun belum tentu lulus. Jadi kalau udah ngambil kelas selama seminggu, kalau kan uangnya udah hangus tuh, Ya. uangnya udah habis, udah masuk lah ceritanya. Tapi belum tentu lulus, belum tentu bisa pulang bawa sertifikat. Jadi tahun depan harus ulang lagi dari awal. Itu yang membuat gagal itu apa kira-kira? Jadi kita ada tes, ada kayak 24 tes. Iya, 24 tes nih, seingat saya udah 6 tahun ya, harusnya 24 tes.
banyak tesnya. Jadi kalau mau dijelasin bakal panjang. Yang pasti berhubungan dengan kopi, penciuman, pembauan, terus dirasa juga, di lidah, pengetahuannya juga ada general knowledge-nya. Kalau salah satu aja gagal, jadi misalnya nilainya nggak mencapai 75 dari 100, misalnya ada 74, jadi udah angus, nggak bakal lulus, pulang akan dengan tangan kosong. Minimal dapat angka berapa biar bisa? Minimal 75. Minimal 75. Berat juga. Apalagi membawahi kopi-kopi itu kan. Iya. Apa memang beda-beda tuh kopi. Kalau kita Ada 36 aroma. peminum kopi saset sama 35 ya? 36, ada 36 aroma yang berbeda di kopi. Kita nyebutnya olfactory. Gitu. Jadi penciuman, pembauan ada 36. Jadi seorang chill grader harus mampu membedakan dari 1 sampai ke 36. Mas sendiri kemarin di mana? Di Bandung itu juga? Enggak, kebetulan kemarin di Bandung belum ada. Saya instrukturnya masih orang bule nih ceritanya. Oh. Sekarang kan instrukturnya udah orang kita. Iya. Jadi tekanannya tuh, pressure-nya tuh lebih jelas sekali karena dia dari Amerika langsung. Jadi saya ngambil di Jakarta. Jadi kebetulan saya jadi satu-satunya orang Indonesia yang pada saat itu lulus. Jadi ada ada 2 orang Singapura, 1 orang India, 1 lagi orang Amerika. Barang impor semua. Gitu. Pornonya Mbak. Jadi Tapi bukan dildo ya. Bukan. Jadi kebetulan orangnya loh Bang. Orangnya. Astaga. Jadi kebetulan karena satu-satunya orang Indonesia yang lulus pada saat itu agak, dan kebetulan saya paling muda. Orang Indonesia pertama kan? Enggak, orang Indonesia pertama enggak. Tapi kalau perempuan pertama Mbak Mira Yudawati. Oh. Itu yang di Jakarta. Itu memang beliau udah disegani lah, udah terkenal untuk perempuan pertama di Indonesia. Iya, Mbak Mira Yudawati. Kalau saya udah nggak tahu. Cuman pada saat kelas yang saya ikuti orang Indonesia satu-satunya seperti itu. Jadi yang lulus dari 24 peserta cuma 5 orang yang lulus. Seperti itu. Jadi ada yang unik sebenarnya nih Bang dari kakak ini. Saya dengar karena beliau katanya kan pencicip kopi, tapi beliau nggak suka kopi katanya. Ini kan sesuatu yang agak aneh ya. Makanya disajiin teh ya. Iya, enggak. Iya. Jadi peminum Bang. Iya. Iya. Kalau kami sediain kopi nanti kami ketahuan pecinta kopi saset. Jadi sama kayak pemain bola nggak suka bola. Iya. Ada Ada namanya. Oh ya. Gabriel Batistuta nampak kali aku umur ya. Karena lama. Dia pemain kelas dunia tapi nggak suka Enggak. bola. Oh, oke. Mencicip kopi. Tapi nggak suka kopi. Gimana? Ini sesuatu yang Apa sekarang sudah suka? Karena sudah Suka mencicipi banyak ini. Suka juga enggak. Belum juga. Enggak. Jadi saya hanya minum kopi tertentu. Kopi dengan skor yang tinggi pastinya. atau kopi dengan susu. Itu saya juga suka sebenarnya. Oh, iya. Kalau minum kopi susu saya udah mulai suka. Oh. Gitu. Jadi memang apalagi kan sekarang memang lagi musim kopsus ya. Kopi susu di mana-mana orang-orang. Kalau kopi susu tuh aku pernah dengar aja nih ya. Katanya kalau di blend itu kurang mengurangi Rasa kopinya. Emang, jadi rasanya ya Kopi, manis, gula, kopi gula. jadinya. Jadi orang kan minum kopi susu karena manis, enak, kental gitu kan, bukan karena emang kopinya. Jadi kalau orang yang memang penikmat kopi biasanya kalau nggak minum espresso, manual brew. Anak-anak muda sekarang kan minumnya itu. Itu nggak pakai gula. Oh, itu nggak pakai gula. Jangan ada gula. Jangan ada gula. Ntar kita. Jadi kalau minum kopi yang kayak gitu saya belum. Espresso saya nggak bisa minum. Manual brew hanya yang enak aja, yang enak bagi saya. Jadi dalam sebulan belum tentu ketemu satu cangkir, belum tentu. Jadi berat juga kalau ngajak kakak ini jalan ngopi. Kalau kopi-kopi murah kayak nggak mau kayaknya. Saya bakal pesen teh nanti. Wah, pesen Lemon teh. tea nanti saya pesen. Lebih aman ya. Lebih aman, Nanti ya. kita nih aman. Kalau kita sajikan apa tadi kopi diminum ini. Aset nih. Udah ketahuan ya. Jadi ngomongin soal kopi nih Mbak, kopi apa yang menurut Mbak itu paling enak? Yang paling enak. Kopi jenis apa nih Mbak? Jadi sebenarnya sejujurnya pengalaman saya dalam minum kopi itu nggak banyak karena memang saya nggak minum kopi, saya cuma nyicipin. Nah, jadi kalau nyicipin kembali lagi ke profesi saya, kebetulan latar belakang saya kerja di ekspor. Jadi kerja di eksportir itu Bang,
kuotanya kan besar, jadi kita selalu kirim per satu kontainer yang isinya itu 19,8 ton kopi dalam satu jenis istilahnya gitu. Jadi selalu dikirim tuh yang wash itu proses pembuatannya, jadi selalu kirim kopi yang wash aja. Jadi rasanya itu memang untuk ukuran standar coffee shop di luar negeri, mereka Internasional, biasa ya? internasional ya. Jadi kalau untuk kopi yang benar-benar specialty enak, biasa saya nemu di coffee shop. Di coffee shop karena kan kalau kopi dengan jenis specialty ini dia kuantitinya nggak banyak gitu bang. Jadi memang produksi petani itu dia bakal bikin benar-benar dijaganya supaya menghasilkan rasa yang istimewa beda dari yang lain. Biasa itu kayak paling banyak 20 kiloan gitu. Jadi kan nggak berbanding berapa persen kan ke 19,2 ton itu. Jadi pernah saya ke coffee shop itu pas saya kasih kelas juga sih. Saya memang ada beberapa kali kasih kelas cupping di Medan, di luar kota juga pernah. Jadi memang itu kopi paling enak yang saya rasa untuk dalam negeri, untuk yang lokal ya. Bajawa proses honey sama itu kopi Bajawa. Kopi namanya kopi Bajawa, ya, Bajawa. kopi Bajawa proses honey. Jadi kan banyak proses kan. Itu yang spesial menurut saya, Bajawa dengan proses honey. Saya coba di salah satu coffee shop. Terus sama dari daerah kita sendiri, Lintong. Oh, Lintong. Iya, Lintong. Kalau orang-orang sebutnya sekarang tuh kayak Batak apa gitu. Banyak sih, nanti orang bakal bikin brand sendiri, tapi ada Bataknya. Jadi kayak Batak Naulika atau Batak apa gitu dibikin cantik. Tapi memang rasanya itu istimewa. Enak sekali. Jadi memang kompleks kalau untuk lokal. Kalau yang luar sendiri, karena saya juga balik lagi nggak minum kopi, jadi kan gini bang, kalau kan di coffee shop tuh yang sering kopi specialty ya, saya nggak mau gini, saya ngeluarin duit cuman buat nyicipin kopi kan buat apa gitu kan. Jadi saya selalu kadang diundang atau dari perusahaan sendiri lah, ada kopi ini kita cicipin. Jadi pernah karena penasaran, saya coba yang Ethiopia dari salah satu roaster terkenal juga lah di Medan, udah punya nama gitu kan. Dia udah masukin kopinya ke beberapa coffee shop. Itu Ethiopia punya dia tuh yang paling the best yang saya rasain ya, menurut saya gitu. Jadi Ethiopia, Bajawa honey sama Lintong itu kopi paling enak yang pernah saya cicipin. Ethiopia tuh berarti asalnya dari Ethiopia. sana. Kalau Bajawa tadi abang pernah dengar nggak sebelumnya? Soalnya aku ngangguk. Abang-abang bener nggak minum kopi ya? Maksudku memang bener Minum kopi juga, beneran tapi kopi saset. Ya, kita apa aja masuk. Iya, Ya, iya. kalau ke kopi shop gitu kan datang dibayarin misalnya. Oh, iya. Dibayarin. Kopi apa? Espresso. Sama aja. Sama aja Sama. sih. Itu untuk menghindari ketidaktahuan. Jadi memang pas kasih kelas kan mereka sediain cicipin kan. Ini kopi Bajawa semua dengan proses macam-macam. Jadi ada proses natural, wine, wash, sama honey. Sama-sama dari Bajawa nih ceritanya. Tapi yang paling istimewa memang yang Pakai honey. madu. No, enggak. Jadi memang kebanyakan ini benar-benar orang awam ya. Padahal kelihatannya abang-abang ini kayak penikmat kopi yang kalau di manual brew tuh yang abang rasio berapa nih bang? Kayaknya kayak gitu-gitu nih enggak ya. Apalagi abang kelihatan anak senja. Kita nyanyinya aja. Nyanyinya aja. Bukan yang Kopinya habis enggak. minum kopi terus langsung dapat ide lagu gitu kan. Bukan ya. Jadi itu memang ada prosesnya, itu udah lebih dalam lagi. Berarti itu kita ke hulu ya ceritanya. Itu balik lagi ke hulu, itu nanti cerita petaninya bahwa kalau kopi ini sebenarnya bisa dibikin dengan macam-macam proses. Kalau dibilang honey bukan berarti Madu. bukan. Tapi identik dengan rasa manis-manis madu. Benar, makanya dibilang. Tapi bukan madu tua ya. Bukan. Jadi seperti itu. Belum lagi yang wine natural itu karena prosesnya yang panjang dan berbeda, harga juga lebih tinggi. Oh, macam-macam juga prosesnya. Macam-macam juga. Itu Dan lebih mahal. menghasilkan Ini lebih dari mahal. apa tadi wine ya? Lebih mahal wine Oh, lebih kayaknya mahal. ya. Yes. Namanya juga udah unik ya bang. Jadi memang disebut wine. Sebenarnya kalau dalam orang yang memang bekerja di industri ini, yang lebih paham tentang ekspor impor kopi wine, tidak banyak orang luar negeri yang mau minum kopi wine gitu. Jadi mereka memang lebih benar-benar milih wine gitu daripada ya lu mau ngopi ngapain lu
milih kopi Wine. yang rasa mirip-mirip wine gitu ya, minum aja Wine wine sekalian gitu. ya. Nah, tapi di Indonesia itu kan kayak yang kelas menengah ke atas yang bisa minum wine kan ya Bang, dengan harga yang cukup mahal. Jadi memang makin banyak kayak prosesor-prosesor yang makin penasaran gimana caranya supaya bikin nih kopi Cita mirip-mirip, rasanya mirip benar, gitu ya. mirip, paling tidak mirip kita bikin ya. Jadi banyak eksperimen yang dilakukan, rasanya iya mirip. Jadi keasem-aseman, saya nggak tahu sih wine sebenarnya mirip apa, kayak apa Kayak rasanya, apa? karena belum pernah. Tapi ini kalau wine dia memang udah ada ciri khasnya, itu jadi kayak nangka yang difermentasi, terus ada gasnya, bergas. Jadi kita minum kopi ini ada rasa gas sedikit, kayak ada soda di dalam, padahal tidak ada campuran soda. Seperti itu. Tapi Jadi kita setelah minum itu nggak terkentut-kentut kan? Ya, mau minum Nah, sambil Tunggu. minum kopi tenaga kan enggak dong, habis minum wine emang terkentut-kentut Bang. Abang ini kayak udah ada ke atas kok, getar-getaran gitu kan? Iya dong. Perasaan awak cinta rupanya. Mau kentut. Enggak ya? Biasanya orang kalau minum wine ada yang nggak tahan. Memang Oh. deg-degan kayak perasaan cinta Bang, tapi bukan kentut ya, kentut biasanya. Penikmat kopi kurang di Eropa. Jadi memang bagian Amerika banyak ya. Jadi udah hampir tersebar di seluruh belahan Amerika, itu hampir Brandnya pun lebih tersebar. banyak Amerika. Iya, jadi memang penikmatnya daerah Amerika, kalau kita bilang daerah satu-satu itu udah banyak sekali. Memang di Amerika penikmat kopi itu paling banyak. Terus yang kedua Korea. Jadi kalau kita bicara Korea lagi, mereka memang udah jadi kayak Bukan cuma tren. K-pop ya berarti ya. Enggak. Wah, nah jadi di Korea juga memang sedang, udah beberapa tahun sih memang sedang banyak yang minum kopi. Jadi kayak minum kopi itu udah bukan lagi jadi tren, tradisi. Jadi kayaknya bangun tidur tuh pasti ngopi, Kopi. jam makan siang sebelum makan ngopi, sehabis makan ngopi, sore pulang kerja ngopi. Saya tahu dari mana, saya ada teman di sana. Oh, gitu. Jadi ya. memang dia kerja di coffee shop udah cukup lama, barista. Jadi Korea. kita selalu Korea. Annyeonghaseyo. Jadi memang dia bilang kopi udah jadi gaya hidup dan banyak sekali, dan mereka kan semua tuh istilahnya kopinya ekspor, impor lah ya kalau sama mereka ya, impor. ya. Banyak dari Indonesia. Indonesia. Banyak dari Indonesia. Jadi dari Indonesia mereka paling suka tuh memang sejauh ini masih dari daerah Jawa. Kata dia, mungkin itu khusus di coffee shop dia ya, khusus di coffee shop dia. Yang kedua dia paling suka tuh dari Mandailing. Gitu. Baru Mandailing ya? iya, Mandailing. Jadi gitu, memang coffee shop dia paling banyak itu udah kayak impor rutin lah ceritanya. Kalau sudah habis dia pasti order lagi, repeat. Seperti itu di Korea. Pertama Amerika, dua Korea deh saya bilang gitu. Berarti dari sisi ekonomi kopi ini cukup menjanjikan. Cuan. Ya? Makanya kalau bisa dilihat coffee shop Bang, aku keluarga nih udah coffee shop. Jalan di depan nih coffee Coffee shop. shop. Lihat di sini aja nih di Jalan Wahid Asim ini udah berapa coffee shop? Banyak tuh. Nah, Ujung-ujung berapa nih? Nah, Manual. makanya jadi apapun buka coffee shop di sini pasti kopi juga nih kayaknya. Nah, jadi tapi kalau minum kopi saset macam mana ya? Apa? Tadi kaper ya? Kaper. Kalau kaper itu bidang kerjanya di mana? Apa Event-event tertentu aja. Enggak, misalnya di hire lah sama satu Perusahaan gitu, brand-brand gitu. seperti itu. Oh gini, jadi brand terkenal tapi dia ngeluarin kopi gitu. Nah. Jadi kebetulan saya sudah bekerja di Kalau yang tiga tidak perusahaan. ngeluarin kopi enggak. Karena cover memang khusus kopi. Tapi memang ada cover tea tapi tidak banyak orang tahu. Yang sekarang ini kan memang sedang booming beberapa tahun, ada 10 tahun Teh. ini sih. Maksudnya teh. Teh ya, cover tea orang nyebutnya Mbak enggak, gitu. kan? Coffee cover gitu. Saya Iya. oh enggak. Saya memang peminum Enggak, teh. bukan. Enggak saya Jadi suka. kita minum dulu. Tekan. Jadi saya memang sukanya minum teh sih gitu. Kalau kayak coffee cover ini kebetulan saya sudah sejauh ini sudah bekerja di 3 perusahaan kopi yang besar. Memang khusus ekspor, enggak impor sih, ekspor. Jadi kita ngeluarin kopi dari kita sini ke sana. Kerjanya yaitu nyicipin kopi, cuma nyicipin kopi aja. Jadi saya kasih skor, tapi memang ada skornya, bukan nyicipin enak enggak gitu juga ya. Kita ada skor sheetnya yang memang dikeluarkan sama SCA yang kerjasama ngeluarin sertifikat saya juga, karena kebetulan sertifikat di internasional. Jadi sheetnya itu udah sama. Jadi bahasa saya dengan bahasa keyboarder lain di luar negeri sana pasti sama. Karena lidah kita sudah terkalibrasi, ceritanya seperti itu. Jadi apapun yang saya tulis di formulir tadi SCA sheet, mereka pasti terima seperti itu karena lidahnya sudah terkalibrasi dengan instruktur yang juga harus dikalibrasi untuk buka kelas Q tadi. Nah seperti
gitu. Jadi di perusahaan sebelumnya yang paling banyak ekspor sih. Jadi kayak kita cerita masuk kopi nih dari supplier ya, supplier kopi kita bilang ya, dia bawa truk, satu truk itu isinya 10 ton. Jadi 10 ton, saya harus cupping per 1 ton. 1 ton 5 cup. Jadi ada 10 ton, ada berapa cup tuh? 10, 50 ya? 25. Nah, segitulah. Sekitar segitu. Ya, kok blank ya kan? Pokoknya sekitar segitu. Matematikanya bagus lah. Astaga, tinggi aja. Ya pokoknya gitu. Per 1 ton saya harus cup 5 cup. Nah, kopinya harus saya cupping per 5 cup. Di situ saya kasih nilai gimana. Kalau misalnya itu kan jenisnya sama tuh, satu truk isinya jenisnya sama. Jadi satu petani dari satu kebun yang sama. Jadi kalau ada dari 10 ton itu yang 1 tonnya rasanya nggak enak dalam arti defect menurut Kapper, jadi saya berhak untuk tidak beli ke bos. Nah, bos masa beli ini nggak enak, dia pasti langsung percaya gitu. Karena itulah dia mempekerjakan saya seperti itu. Kalau yang sudah mbak nilai nggak enak misalnya, itu tahu nggak kira-kira di tanda kutip dibuang kemana? Jadi saya kasih tahu ke suppliernya, dia pasti yang awalnya tuh kenapa sih nggak bisa diusahain, nggak bisa pak, lidah nggak bisa bohong pak, gitu kan. Nanti kalau kami paksa jual ini juga kami nggak bisa blend macam-macam gitu ya kan. Biasanya supplier itu pasti punya akal kan, jadi dia pasti punya stok kan di gudangnya, dia pasti blend campur itu, kopi yang ditolak tuh dicampurnya lagi ke kopi yang dia punya, biasanya seperti itu sih. Ada juga kadang yang ngejualin yang kita tolak, kopinya kita tolak dia jualin lagi ke perusahaan. Kadang ada perusahaan yang terima, saya tidak tahu kenapa. Kadang mungkin dia nggak dapat jeleknya, kadang dia dapat bagus, atau kadang memang perusahaan sedang butuh kopi, gitu-gitulah. Jadi kayak di industri ini kan bisa macam-macam kejadian. Tapi kalau di saya begitu saya dapat, saya pasti langsung cut. Jadi nggak ada kayak boleh lah, saya kasih kurang harga lah, nggak. Saya nggak mau, nanti itu kan berarti membahayakan perusahaan, karena begitu barang ekspor itu kan ada nama saya di bawah gitu, atas nama siapa, di gradernya siapa, gitu ya? yang memperbolehkan kopi ini pergi siapa gitu kan, Novri. Langsung tahu. Jadi nama saya kan ada di data seluruh dunia itu, bisa di blacklist kalau iya, bisa reputasi saya benar sekali. Nanti ketenaran saya bisa berkurang. Saya nggak bodoh ya kan. Ada di sini aja bisa nambah tenar nih kayaknya. Itu ada 3 kolom sebenarnya yang paling nggak bisa ditolerir lagi. Masih bisa ini. Ya benar, ini masih bisa. Oke. Itu kayak defect, ada kolomnya tuh kayak uniformity. Ini saya jelaskan singkatnya aja. Uniformity Ini agak berat ini ya. ini maksudnya gini. Kalau nggak ngerti bentar nih. Iya, kami nganggu aja. Jadi gini, misalnya kayak abang kasih kopi sama saya mau cup itu bukan 1 cup, itu karena bukan buat saya minum, saya mau nyicipin. Kan kadang abang kalau misalnya aku punya kopi ini, nah coba, orang kan bisa bikin 1 cup aja, maksudnya 1 gelas gitu kan, dia coba enak enggak. Tapi kalau abang kasih ke saya akan coba itu dalam 5 cup. Jadi bang kok banyak kali mbak, sayang lah kopinya kan gitu ya. Enggak, karena saya mau tahu tingkat enaknya itu sampai mana, skornya kopi ini berapa. Jadi saya bisa kasih skor ketika ada 5 cup di situ yang rasanya semua sama. Jadi jangan ada satu di antara 4 cup beda rasanya sendiri, padahal kopinya jenisnya sama. Jadi saya bisa tanya ke abang, bang kok bisa beda rasanya. Abang pun pasti bingung jawabnya, kok bisa beda ya padahal kopinya sama ini kan gitu. Berarti memang ada defect di kopi tersebut. Defect itu berarti cacat rasa, berarti bisa bawaan dari beans, mungkin beansnya kurang bersih, atau memang bawaan dari kayak genetiknya. Jadi beansnya tuh bagus ya, beansnya bagus, tapi karena bawaan cacatnya dari memang pas dia masih biji ceri itu bagus-bagus biji ceri, padahal beansnya mulus, hijau kayak hijau kebiru-biruan tapi rasanya nggak enak, berarti memang asal muasal dari kopi tersebut genetiknya kurang bagus. Bisa jadi kayak kurang pemupukan, kurang suhunya kurang bagus, kurang curah hujan, macam-macam gitu. Jadi itu bisa mempengaruhi. Jadi namanya juga ya kelembapannya. Kelembapannya. Kalau Jadi yang paling mempengaruhi tadi nggak? Proses penyajian mungkin. Proses penyajian mempengaruhi. Maka dari itu barista punya peran 10% dari 100% pembuat kopi sampai kepada meja penikmat. Terima kasih para barista. Kita harus berterima kasih kepada barista. Jadi memang peran barista itu sangat penting untuk pembuatan kopi, terlebih dia pakai alat apa.
Itu Iya, berpengaruh juga ya. terlebih dia pakai alat apa? Kalau kita bicara espresso, ya udahlah. Memang saya juga bukan pencicip espresso, bukan peminum malah ya. Saya nyicipin juga ogah-ogahan sebenarnya, kecuali kalau ada event. Pernah ada event juga di suatu hotel bintang 5, jadi pencicip espresso. Saya cuma nyicipin padahal ya, tapi saya bisa satu malaman sampai pagi saya nggak tidur. Cuma nyicipin padahal, jadi nggak diminum, satu malaman saya nggak bisa tidur. Maka dari itu memang saya tidak pernah mendekati espresso. Jadi mesin beda, rasa juga pasti beda. Apalagi kalau alat seduhnya beda, gitu seduh. Seduhnya jadi anak saya sekalian kenalin brand nih kayaknya. Jadi alat seduhnya beda, jadi kita ada kenal beberapa macam alat seduh yang biasa barista pakai. Itu V60 biasa tidak pernah absen untuk di coffee shop. Biasanya di kedai harus ada V60 paling enggak. Terus ada Aeropress, yang namanya Aeropress, Vietnam Drip, French Press, terus Kalita, mulai banyak-banyak. Tapi yang paling sering orang order tuh pakai V60. Mau V60 yang pakai Japanese style atau yang biasa juga ada. Terus tergantung rasio si barista yang paling penting. Nah, kalau barista yang memang saya udah kenal cukup banyak kenal barista. Memang ada barista baru sih ya, kalau bisa dibilang ya. Kan barista tuh keren ya Bang sekarang ya. Di balik bar dia pakai apronnya, wih dia seduh nih. Mukanya tuh sok serius gitu ya. Apalagi emang biar kelihatan keren. Apalagi kalau temen-temennya tuh cewek, wih cewek-cewek. Cewek-cewek sekarang kalau udah ke coffee shop dia pasti ngelihat baristanya dulu nih. Ganteng atau enggak? Iya benar. Profesi barista sekarang paling dicari. Jadi banyak teman-teman juga yang nanya kan, dikira saya punya lowongan kerja barista ya, banyak tuh Kak ada lowongan nggak barista, mungkin karena saya punya banyak kenalan juga gitu. Cewek-cewek pun teman-teman kalau misalnya udah ke coffee shop nyarinya barista, tapi ada juga beberapa orang yang memang nyari barista untuk ngenyek. Jadi memang ngenyek tuh gini, pernah dengar pendekar kopi Bang? Belum. Oh belum pernah. Minum kopi saset sih. Dekara Jawa Yoko. Oke. Jadi kayak pendekar kopi ini yang usil. Itu yang usil di kopi. Jadi kayak barista ini kan dituntut dengan pengetahuan yang harus banyak. Yang pengetahuan yang bukan hanya dia tahu secara otodidak aja. Jadi pengetahuan dengan ada sekolahnya juga kan? Ada kualifikasi khusus juga. Banyak sekolah barista sekarang yang ngeluarin sertifikat kualifikasi khusus memang ada. Tapi Mahal juga. Barista 3 jutaan sekitar segitu. Karena kan kalau menyambung obrolan kita tadi dengan semakin banyaknya kopi shop di Medan ini, terus muncul barista yang ngaku cool. Nah, itu menurut Kakak gimana? Kayaknya ada dendam tersendiri. Pernah dikasih kopi apa gitu ya? Pernah, gak usah sebut merek deh. Mungkin- Pengalamannya coba sih Bang. Mungkin saingan. Oh, kepengen ya, kepengen juga. Bukan saingan dalam mendapatkan. Oh, perempuan. Seperti itu. Harus ganti profesi. Kayaknya ya kan. Barista itu idaman Loh sekarang. Mertua loh, mertua ya. Mertua loh. selain PNS. Iya. Itu gimana kalau Mbak melihatnya fenomena ini gimana? Barista, munculan barista, terus Iya, jadi- soal kualifikasinya tadi itu harusnya barista itu yang kayak apa? Coffee shop kan makin banyak, dituntut harus ada barista dong. Biasanya coffee shop juga ada yang gini nih, ownernya yang memang udah bisa dibilang jago kopi. Dalam arti dia juga pernah jadi barista di suatu coffee shop, dia punya duit kopi, dia buka coffee shop, buka kedai kopi. Jadi dia nyari orang yang katanya gini, nggak perlu pengalaman deh, bahkan yang nggak pernah berkecimpung di dunia kopi juga nggak apa-apa deh, yang penting lu minum kopi, nanti apa yang ngajarin. Jadi itu sebenarnya yang kualifikasi itu untuk yang internasional. Terus untuk yang coffee shopnya yang udah ada namanya sih gitu ya, udah ada namanya banyak kan, nggak usah sebut merek, terkenal pula nanti dari saya ya kan. Jadi itu kayaknya perlu dia lihat kan, lihat latar belakang. Kadang itu ada coffee shop yang memang dia support baristanya, dia sekolahin, dia ikutin ke ajang kompetisi sampai ke Jakarta, dia ikutin. Jadi memang support, memang coffee shopnya emang dia berarti dedikasinya ke kopi kan udah luar biasa ya. Tapi kalau kayak coffee shop, kedai-kedai kopi yang kita bilangnya kedai kopi sih, tapi coffee shop itu sekarang kan udah banyak yang dijajarin, udah keren lah ceritanya. Bukan warkop lagi ya. Enggak, warkop udah enggak loh Bang. Coffee shop, kedai kopi loh. Warkop Tengku. Ini siapa punya Bang? Dari hati. Bang Agus. Abang ini jadi
aku bilang gak laku loh. Pak Agus Aidur loh namanya. Yang bukan tukang kopi. Nah, jadi gitu. Nggak perlu yang kualifikasi, yang penting dia paham kopi. Nah, tapi yang kadang saya sesalkan sih sebenarnya ya, banyak saya nggak bisa bilang banyak sih, ada ya. Ada beberapa barista muda. Abang tahu ya, anak-anak muda nih masih jiwanya bergejolak ya. Kopi ini dia berasa yang paham betul ya. Padahal jatuhnya tuh jadinya sotoy kan gitu ya. Dia kasih tahu lah kopinya gini gono kan. Padahal kalau misalnya yang sering lihat Instagram saya, jadi sekalian jualan, saya sering apa namanya, Mbak? Novrin Situmorang. Boleh di follow Catat. ya. Nanti ada di bawah ini. Jadi saya sering bilang kopi ini unik ya bang. Jadi pekerjaan barista pun unik, keren lah, plus keren. Tidak pernah pada dasarnya atau dari zaman dulu begitu ada kopi dan ada barista, tidak pernah kopi yang ngikutin cara barista. Itu salah ya, persepsinya salah ya. Sebenarnya itu sangat salah. Sebenarnya barista yang harus ngikutin kopi benar. Karena dari itulah ada metode cupping. Metode cupping itu sudah ada dari dulu. Jadi cupping itu kan dia tujuannya untuk diuji cita rasanya itu apa. Rasanya itu yang keluar apa saja. Nilai lebihnya dari situ apa. Nah, dari situ kan makanya barista dituntut nggak cuma buat pelatihan keren-keren, kamu tahu ya, pelatihan keren, terus datang beans baru dia langsung coba manual, dia langsung minum, langsung serve gitu kan, atau dia bikin ke espresso lah, dia bikin latte segala macam. Salah sih sebenarnya ya. Kalau memang pengen jadi barista yang tujuannya ini beda ya, ada tujuannya. Tunggu, tolong dicatat ya. Jadi memang ada barista yang tujuannya buat keren-keren, ada lah. Ya namanya anak muda kan. Tapi ada juga barista yang memang tujuannya pengen memajukan coffee shop tempat dia bekerja walaupun itu bukan punya dia. Terus barista yang memang punya dedikasi lebih ke kopi, dia memang serius pengen jalanin kopi karena memang profesi di kopi ini cuan loh bang sebenarnya. Kalau kita benar-benar mendalami, Fokus ke situ. Jadi ketika ada beans baru, itu alangkah sangat baiknya kalau semua barista ya, saya sangat sarankan cupping terlebih dahulu. Jadi kopinya itu dicicip terlebih dahulu ya. Jadi biar nampak profesionalisme dia tuh sampai mana gitu. Maka dari itu cupping itu seharusnya bukan, kalau yang profesional saya kan memang kelasnya ekspor. Itu memang sebenarnya lagi berarti. Iya. Itu memang pakai skor ke luar negeri gitu Ini kan. istilahnya merendah sambil mengatakan. Jago kan. Jadi barista pun sebenarnya siapa saja bisa melakukan teknik cupping, bisa. Apalagi barista itu harus sebenarnya ya, harus diwajibkan. Berarti barista juga harus punya punya kemampuan, harus. Jadi jangan cuma jago ngelatih Gini. doang. Enggak cuma kalau kayak gitu ngocok. Jadi ngadu. Bukan. Astaga, ini luar biasa ya. Pantas di sini nggak ada yang cewek. Semuanya resign. Ya, ngeri ya. Jadi semua ya. Astaga, luar biasa, mantap. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau mau dia cupping itu pasti lebih keren lagi karena kayak tadi saya bilang, balik lagi bakal ada pendekar kopi. Itu bukan bakal ada orang yang ngenyek di kopi. Pendekar kopi ini tugasnya ya mengkritik soal kopi yang dibuat oleh barista. Memang kerja dia tuh kritik aja, bukan kritis ya, beda. Dia kritik, Nyinyir ya. nyinyir lu. Makanya pendekar. Jadi dia pun sebenarnya nggak ngerti. Dia kerjanya memang nih dia kan kayak ngeributin aja lah. Iya nih, barista ini nggak senang sama profesi barista. Kenapa? Barista sekarang keren kan? Kayak pendukung politik. Bisa dibilang kayak gitu. Depok kampret. Astaga, ya bawa politiknya, angkat tangan. Jadi kalau misalnya dia cupping, dia pasti tahu kan kurang lebihnya kopi itu. Jadi kalau udah mulai nampak tuh ada pendekar kopi biasa datengin bar, dia ngeliat ini, bang, ada beans apa aja nih? Gitu. Oh ada ini bang, barista pasti gitu ya karena dia jualan kan. Karena dia juga ini pendekar nih, males sekali nih ngadepinnya nih. Bisa bikin pakai alat apa aja nih bang? Gitu kan. Mau apa kak? Bang, kita ada ini. Rasio berapa bang? Bikin pakai ini. Tuh barista udah pasti gini nih.
kalau rasio ya, bilangin rasio, kadang memang ada coffee shop yang sudah ada bikin rasio sendiri, tapi memang barista yang saya salut sekali, dia punya rasio sendiri. Kalau ketemu orang-orang yang kayak gini, bakal ditampol tuh muka dengan kopi yang bakal enak sekali kan gitu ya. Tapi jadi itu tujuannya, barista harus cupping terlebih dahulu beans yang dia punya di coffee shop supaya bisa menghadapi terjangan-terjangan pendekar kopi tersebut gitu. Jadi dia bisa jawab dengan lantang, abang mau kopi apa? Saya bisa buatin kopi enak. Bilang kayak gitu. Jadi dia pasti terdiam nih, karena kan dia pasti nanya, saya mau kopi ini dong, kopi ini dibuat dengan cara begini, begini. Langsung potong aja, abang mau kopi apa? Saya bisa kasih abang kopi yang enak. Bilang kayak gitu tuh kan berarti, jago nih barista kok dia yakin, percaya diri nih mau buat kopi enak buat aku. Buatin, tapi dia harus tahu dulu kan karakteristik kopinya tadi dengan cara apa? Cupping, balik lagi gitu. Jadi kau jadi barista kan kena. Jadi barista mau yang udah lama atau baru, tapi biasanya yang baru-baru sih. Yang lama juga kadang-kadang aku udah lama nih, aduh nyedih-nyedih gini sambil merem juga bisa jadi kopi enak. Kadang sombong, sotoy, nggak mau cupping. Jadi maksudnya kalau ada beans baru di coffee shop kamu, alangkah baiknya kamu lakukan cupping terlebih dahulu. Nggak perlu 3 cup, 1 cup aja. Yang penting kau tahu karakteristik kopimu itu kayak apa gitu. Jadi kalau datang pendekar kopi, kok nggak terdiam, pala kau cuma bikin caption di ID. Kadang ada tuh, dia pala nih datang pendekar kopi, namanya nggak bisa apa-apa kan customer ya. Kalau saya bisa dong, karena saya kan bukan pemilik coffee shop atau apa. Ini kalau ada yang software saya bisa langsung potong, apaan, lu ngomong apa tadi kan gitu. Coba kau bilang gini. Nanti kan jadinya berargumen kan. Kadang barista ini tidak mau berargumen, kenapa? Ada owner, dia customer. Nanti dia bisa bilang kawan-kawan yang gak usah kalian datang lagi ke coffee shop itu. Baristanya nyolot kali kan gitu ya. Tampol dengan cara lembut seperti tadi. Abang mau kopi apa? Saya bisa buat yang enak. Berarti pendekar kopi ini apanya negatif lah ya? Negatif. Dia nyinyir. Bukan kayak ini apa? Kalau di bukan, pahlawan gitu ceritanya. Misalnya kan, misalnya kan yang ngasih bintang itu kan datangnya diam-diam juga. Oh itu enggak. Diam-diam. Kalau ada apa? Misalnya Kayak ada buka resto baru dia cicip-cicip Nah, gitu ya kan? Itu udah menengah ke atas kayaknya ya. Kalau kayak tadi saya cerita Kalau pendekar kopi ini kayaknya kalau Michelin itu kan sendok sama garpu terbang Iya. iya benar itu kayak restoran hotel ya bintang 5. Bukan seperti itu ya? Bukan dia cuma nyari-nyari kesalahan aja. nyari kesalahan. Kan nanti customer rame tuh. Berarti Dia jadi- dimusuhi dong? Iya dimusuhi. Itu ada orang yang misalnya satu orang yang agak dia aja orang nih. Ada. Kemarin saya ada baru orang ini. iya, saya baru dapat DM dari teman coffee shop juga. Kakak kenal nggak ini? Enggak loh, kalau untuk pendekar kopi itu banyak. Jadi jangan berharap yang datang ke coffee shopmu itu orangnya yang memang minum kopi baik-baik aja. Iya kak, dia ngenyek. Masa katanya di depanku, tapi sama kawan-kawannya. Pendekar kopi biasa datangnya rame-rame. Sudah cari. Gak enak nih kopinya nih. Gak enak kopinya. Nanti kami cari. Kami kasih kopi saset. Enak pasti katanya. Itu Manis kan? ini rasio. Nah rasio apa? 10/10. Ini pertanyaan saya yang terakhir. Tadi Mbak sempat ngobrol bahwasannya punya kelas cupping ya. Bisa dijelasin nggak kelas cupping itu kapan, gimana cara kita untuk bisa daftar ke kelasnya Mbak itu gimana? Biar juga penonton kita tahu, dan mana tahu kan ada cewek-cewek lain yang coba gitu kan. Nah, itu bisa dijelasin nggak? Iya, makin keren kan kalau banyak cewek yang suka Yoi. kopi ini. Jadi sebenarnya Bukan menganggap saingan nih Pak ya? enggak dong, saya senang enggak kayak gini nih ya, enggak ada cewek. Saya juga sering teman-teman barista tuh jarang sekali yang ada cewek. Pasti Kenapa saya tuh? aja. Karena Sama kayak apa Orang- juga kan chef kan enggak Iya, sedikit. iya karena itu saya kurang tahu ya kenapa, mungkin karena tidak banyak cewek yang suka minum kopi. Jadi karena nggak suka minum kopi, buat apa gue jadi barista? Mungkin seperti itu kali ya. Tapi sekarang udah mulai banyak kok, walaupun cuman coba-coba gitu kan, ada beberapa teman barista juga. Jadi sebenarnya kalau kelas cupping itu mungkin teman-teman yang udah kenal saya udah tahu saya selalu bikin kelas kalau ada yang undang. Kalau ada yang undang saya, ada event saya diundang, ada juri, menjadi juri saya juga diundang kan. Tapi memang dalam waktu dekat saya punya coffee shop, bisa dibilang coffee shop saya, tapi yang mengelola adik saya di Science Coffee di Jalan Bunga Asoka. Jalan Bunga Asoka. Jadi memang dalam waktu dekat akan diadakan untuk kelas cupping. Sains ilmu pengetahuan. Iya benar. SAINS. Iya benar, Science. coffee. Science. Nah itu jadi dalam waktu dekat akan ada kita bikin acara kelas cupping di coffee shop itu. Di coffee shop tersebut sedang dalam proses pembenahan
Untuk info lebih lengkapnya nanti mungkin bisa di follow Instagramku. Iya. Jadi nanti dari situ saya bakal bikin sering story kapan dan di mana waktunya untuk kelas kaping. Siap. Terima kasih Mbak Nofrin sudah datang ke studio Tribun Sama-sama. Medan, sudah berbagi ilmu dengan kita. Ya banyak ilmu yang bermanfaat yang kita dapat. Nah, jadi gitu Enggak, Tribuners. kita tahu lah ya tadi Iya. istilah-istilah kopi. Istilah-istilah kopi. Walaupun kita Pecinta kopi saset. Jadi gitu Tribuners, sampai ketemu lagi. Jangan lupa di like, comment, and share.